Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini guys? Semoga kalian tetap baik-baik aja ya, walaupun masih di masa pandemi COVID-19 ya kali ini. Nah, tapi kali ini kalian pastinya senang banget karena berjumpa lagi bersama kita di podcast Sabana Santuy bareng Manila. Nah, oh ya, sebelumnya kenalin dulu. Nama aku Elin Apriliani dari kelas 10 MIPA 4. Dan kali ini aku gak sendirian karena aku ditemenin dengan narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu bersama Kak Nuzuliah Arum. Sebelumnya kita sapa dulu ya. Halo Kak Nuzul. Halo. Gimana kabarnya Kak Nuzul hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Walaupun ini cuacanya agak mendung panas, tapi badannya harus tetap baik dan sehat. Oke. Kali ini Kak Nuzul sebagai perwakilan dari ekstrakurikuler MKI, spesial banget kita datengin buat ngobrol-ngobrol santai bareng kita dan juga menjawab pertanyaan yang ada di benak kita. Sebelumnya kita tanya dulu ya, apakah Kak Nuzul sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari kita? Insya Allah siap. Baik, insya Allah Kak Nuzul selalu siap menjawab pertanyaan dari kita. Nah, pasti kalian yang di rumah ataupun lagi di mana gitu nggak sabar kan ya mau dengerin podcastnya. Langsung saja tanpa basa-basi kita mulai ya bro and sis. Tapi sebelum memasuki ke pembahasan ekstrakurikuler MKI, lebih baiknya kita tanya-tanya dulu, mengulik tentang kepribadiannya Kak Nuzul. Kalau kalian belum kenal Kak Nuzul, nih kita lebih mengulik ke dalamnya. Sebelumnya aku juga belum tahu Kak Nuzul ini dari kelas mana. Kita tanya dulu ya. Kalau boleh tahu Kak Nuzul ini dari kelas mana sih Kak? Dari kelas 11 MIPA 1. Wah, jadi Kak Nuzul ini dari kelas 11 MIPA 1. Buat kalian yang ingin ketemu dengan Kak Nuzul, bisa aja langsung cari di kelas 11 MIPA 1. Oke. Nah, hari ini kan kita PTM 100% ya Kak. Gimana sih perasaannya dari Kak Nuzul sendiri? Apakah happy ataukah membosankan atau gimana? Alhamdulillah senang ya, tapi agak pusing gitu. Kenapa Kak pusing nih? Wah, ada apa sih Kak? Karena hari ini tuh penilaian harian untuk mapel matematika wajib. Wah, jadi Kak Nuzul tadi pagi udah ada penilaian harian matematika wajib. Kalau boleh tahu siapa sih Kak guru yang mengajar matematika wajibnya Kak Nuzul? Bu Jumantini. Wah, walaupun saya belum kenal sama Bu Jumantini, tapi sepertinya seru dan menyenangkan untuk belajar matematika wajib bersama Ibu Jumantini. Walaupun matematika itu sulit dimengerti, sulit dipahami, apalagi rumus-rumus menghitung, wah itu udah nggak mau lagi sih aku. Tapi harus tetap belajar juga. Oke, kalau sebelum juga kita masuk ke ekstrakurikuler MKI, saya mau tanya juga, karyanya ini soal yang paling aku ingin tahu jawabannya langsung dari Kak Nuzul. Sebenarnya sebelum memasuki MKI pasti ada alasannya gitu ya kan. Alasan dari Kak Nuzul sendiri, alasan yang paling kuat kenapa kok Kak Nuzul itu memilih ekskul MKI untuk didaftari atau dimasuki itu. Apakah alasannya? Karena semua kakak saya itu kan alumni Rohis. Jadi saya sebagai adiknya itu juga tahu kegiatan-kegiatannya itu apa aja. Kemudian ada juga fotonya. Jadi kayaknya tuh seru banget gitu MKI. Makanya saya tertarik untuk ikut organisasi MKI. Jadi karena berawal dari kakak-kakaknya Kak Nuzul yang udah dulunya itu menjadi anggota MKI. Habis itu Kak Nuzul kayaknya diliatin foto-fotonya gitu ya Kak ya. Ya, oh betul. Ini loh kegiatannya MKI seru juga gitu. Terus Kak Nuzul menjadi tertarik ikut di ekskul MKI. Wah keren, bisa buat inspirasi kalian juga nih. Tanya-tanya dulu sama kakak-kakaknya gimana enaknya mau masuk ekskul yang mana gitu ya kan. Oke. Nah kalau Kak Nuzul ini kan pastinya sudah dilantik ya kan
di organisasi MKI, di ekskul MKI. Nah, Kak Nuzul ini kalau boleh tahu dapat jabatan apa sih Kak di ekskul MKI? Jabatan atau amanah yang diberikan kepada saya itu adalah sebagai wakil ketua 2, sekaligus ikut membantu dalam pembendaharaan MKI. Wah, jadi ada 2 amanah yang diberikan oleh Kak Nuzul. Yang pertama ada wakil ketua 2 dan juga membantu mengurusi tentang kebendaharaan. Nah, kalau aku sih Kak, kalau mendengar kata bendahara udah sering terlintas di pikiran aku, pasti itu mengurusi tentang segala keuangan. Nah, tapi aku masih agak bingung juga nih, apa sih Kak tugasnya dari wakil ketua 2 di ekskul MKI? Apa Kak? Menjadi wakil ketua 2 itu lebih mendampingi ketua umum dan wakil ketua 1 dalam menjalankan program kerjanya, kemudian mengawasi kinerja dari masing-masing bidang di MKI. Oh, jadi ada 3, ada ketua umum, ada wakil ketua 1 dan wakil ketua 2. Jadi bertiga akan bertugas selalu mengawasi kinerja dari anggotanya sesuai di bidangnya masing-masing agar kegiatannya atau program kerja di MKI itu selalu berjalan dengan lancar gitu. Oke, boleh juga nih, keren. Kalau boleh tahu juga, Kak Nuzul kan tadi udah diketahui ya kan, pastinya ikut ekskul MKI. Tapi kan di Semanila kan ada banyak ekskul. Kira-kira Kak Nuzul juga mengikuti apa lagi sih Kak selain MKI? Ada Big R. Ada Big R. Jadi Kak Nuzul mengikuti ekskul MKI dan juga ekskul Big R. Oke, kalau Big R itu kalau nggak salah aku ingatnya dibina sama Misana, Bu Indri dan Pak Adi. Bener nggak sih Kak? Betul sekali. Betul. Tapi nantinya juga akan ada podcast tentang ekskul Big R. Tetap kalian harus stay tune ya. Nah, banyak juga ekstrakurikuler yang diikuti sama Kak Nuzul. Ada 2. Tentunya kalau udah di luar sekolah juga Kak Nuzul pastinya juga banyak kegiatan yang banyak juga. Nah, gimana caranya Kak Nuzul itu mengatur waktu agar selalu ikut serta dalam kegiatan-kegiatan? Ada nggak sih Kak tips and triknya dari Kak Nuzul sendiri? Cara untuk mengatur waktu yang pertama itu kita membuat to-do list atau jadwal, kemudian kita urutkan ya berdasarkan dari prioritas yang penting dan mendesak, kemudian penting tidak mendesak, dan tidak penting tapi mendesak. Oh, jadi ada 2 tips dari Kak Nuzul. Yang pertama membuat to-do list atau membuat jadwal dulu. Bisa nih kalian bikin to-do list. Hari ini jam segini aku jadwalnya apa, terus ditempel di kamar biar selalu ingat-ingat. Terus tips yang kedua itu selalu mendahulukan kepentingan yang lebih penting dan mendesak gitu, agar nggak keteteran mana kegiatan yang penting dan mana kegiatan yang enggak gitu ya kan Kak, bener nggak sih? Betul. Nah, bisa kalian terapin juga di rumah. Jadi tipsnya itu sangat bermanfaat untuk kalian yang sibuk tapi nggak mau lupa sama belajar gitu deh intinya. Nah, kayaknya udah cukup juga kita bahas atau mengulik-ngulik tentang narasumber kita, yaitu Kak Nuzul. Nah, karena hari ini kita mau bahas ekstrakurikuler MKI, langsung saja ya kita bahas dari persoalan yang pertama. Jadi nih Kak, aku kan punya temen juga, dia kan juga warga Semanila juga. Dia itu udah sering mendengar MKI. Dia juga tahu juga ada ekskul MKI. Tapi kalau dia itu juga bertanya, kepanjangan dari MKI itu apa? Kira-kira kepanjangan dari MKI apa sih Kak? Kepanjangan dari MKI itu Majelis Kerohanian Islam. Jadi buat teman-teman atau buat temanku yang tanya tadi, kepanjangan dari MKI adalah Majelis Kerohanian Islam. Jadi itu jawabannya guys. Diingat-ingat ya, jangan sampai ada yang tanya-tanya lagi, oke? Nah, kalau di Semanila kan juga ada ekskul yang selain MKI, ada PIKR tadinya, ada PMR, ada yang lain-lain juga. Nah, kemarin aku menemukan slogan di
sebuah ekskul. Kalau di MKI sendiri, apakah ada slogan yang menjadi identitas ekskul MKI? Ada nggak sih Kak? Ada. Oh ada, bisa disebutin atau gimana? Ada gerakannya apa enggak gitu? Slogan dari MKI itu Be Islamic, United in Harmony. Nah, aku mau nyoba, boleh nggak nih Kak? Coba diajarin. Boleh banget. Coba. Yang pertama itu Be Islamic, United in Harmony. In Harmonic. Yeah. Itu artinya apa sih Kak? Kayaknya bahasa Inggris semua ya. Artinya atau kandungan dari slogannya itu apa? Menjadi Islam bersatu dalam harmoni. Oh, jadi artinya Be Islamic. Ini apa tadi Kak? Be Islamic, United in Harmony. Itu kalau kalian ikut ekskul MKI pastinya udah hafal dan udah tahu. Tapi kalau buat yang tidak mengikuti ekskul MKI, ini juga buat pengetahuan kalian bahwa slogannya MKI itu ada. Yang tadi ya, yang aku udah praktekin bersama Kak Nuzul. Oke. Kali ini guys, kalau kalian memperhatikan dengan baik dan melihat dengan mata yang tajam, kalian boleh lihat Kak Nuzul ini sedang memakai pakaian yang saya mungkin kalian asing melihat ya, tapi ini sedang dikenakan sama Kak Nuzul. Kira-kira ini seragam atau gimana sih Kak? Bisa dijelasin? Ini seragam MKI sebagai identitas bahwa kita itu anggota dari MKI Ismanila. Oh, jadi benar. Ini merupakan seragam ekskul MKI. Jadi di ekskul itu pasti tentunya ada baju identitasnya masing-masing agar gak ketukar sama ekskul lain ya kan. Yeah. Nah, tapi kalau dilihat-lihat nih Kak, dari ini seragamnya lebih dominan ke warna hitam, ada juga warna hijau, tapi lebih dominan ke warna hitam. Kira-kira ada nggak sih Kak alasan-alasan tertentu kenapa memilih warna hitam? Karena warna hitam itu kan netral, jadi itu lebih menjelaskan bahwa Islam itu bisa diterima oleh siapapun. Jadi gitu. Jadi itulah alasan kenapa MKI lebih mendominasikan warna hitam pada seragamnya. Tapi ada juga yang membuat mata saya ini tertuju fokus pada itu. Jadi di sebelah dada kirinya Kak Nuzul itu seperti terdapat sebuah logo. Kalau boleh saya tebak, ini kayaknya logo dari MKI. Ya enggak sih Kak? Bener apa enggak? Betul sekali. Jadi ini ada logo di sebelah dada kiri itu logonya MKI. Tapi kalau saya lihat, kenapa kok warnanya lebih dominan ke warna hijau? Ada enggak sih Kak alasan-alasannya yang paling spesifik? Kenapa pakai warna hijau? Logo MKI itu kan mengandung warna hijau yang artinya itu kesejukan. Kemudian kita memilih warnanya yang disukai oleh Rasulullah, yaitu warna hijau, ditambah dengan rasa semangat yang diwakili oleh warna kuning di dalam logonya. Oh, jadi di dalam logo ada juga warna kuning. Nah, warna hijau tadi juga melambangkan ke apa tadi Kak? Kesejukan. Kesejukan, lebih sejuk gitu kalau pakai warna hijau. Aku juga pakai warna hijau ini dari seragamnya OSIS sendiri. Nah, tapi kalau dilihat-lihat lagi di dalam logonya itu juga ada seperti gambar-gambar. Ada gambar Al-Quran juga. Nah, itu ada nggak Kak arti-arti tertentu dari gambar-gambar yang ada di dalam logo? Ada. Apakah artinya? Jadi unsur di dalam logo itu kan kebanyakan itu tentang kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan, seperti Al-Quran, masjid, tasbih. Seperti itu kan tidak jauh-jauh dari kegiatan yang berbau dengan Islam. Iya, benar. Yang dimana MKI itu banyak sekali kegiatan yang bersifat keagamaan, yang masih berhubungan dengan agama Islam. Jadi seperti itulah kenapa kok banyak gambar-gambar yang mencerminkan kebiasaan-kebiasaan orang muslim gitu. Ada Al-Quran, ada tasbih, ada masjid, seperti itu. Nanti kalau kalian ingin melihat logonya secara detail, bisa kalian lihat-lihat juga di media sosialnya juga pastinya ada. Nanti kita tanyain ya media sosialnya apa. Oke. Oh ya, kalau
MKI sendiri pastinya kan kalau sebelum kita 100% kan kita daring ya Kak. Ada nggak sih Kak kegiatan yang dilakukan secara daring selama kita PJJ kemarin? Ada nggak? Ada kajian online MKI. Terkadang itu dilaksanakan lewat Gmeet atau enggak Zoom. Kemudian terkadang juga lewat grup WhatsApp gitu. Oh, jadi ada 2 media yang digunakan. Biasanya memakai Google Meet atau Zoom dan juga ada WhatsApp. Nah, tapi itu para pesertanya kalau boleh tahu siapa aja sih Kak kajian online itu? Terkadang untuk anggota MKI Semanila sendiri, tapi terkadang juga untuk umum. Pasti kalau itu dilaksanakan di hari-hari tertentu atau sudah ada harinya, rutin gitu? Apa gimana Kak? Hanya di hari-hari tertentu aja. Jadi di hari-hari tertentu. Oke. Kayaknya kajian itu memberikan segi positifnya. Pastinya namanya aja juga kajian, menyebarkan ilmu-ilmu tentang keagamaan Islam. Nah, yang tadi barusan kan kita bahas tentang kegiatan online-nya ya Kak. Kalau kita lanjut geser sedikit ke kegiatan offline-nya, kira-kira ada nggak sih Kak rencana dari MKI sendiri, ataukah seminggu ke depan, ataukah sebulan ke depan, atau gimana? Ada nggak rencananya? Untuk 2 bulan. Untuk 2 minggu ke depan itu memang jadwalnya sangat padat sekali untuk kegiatan yang Prisma. Ya. Itu berarti dilaksanakan di bulan Ramadan nih? Iya. Jadi 2 minggu ke depan kalian stay tune bahwasanya MKI akan mengadakan acara besar, acara yang megah, namanya Prisma. Jadi tetap kalian tunggu-tunggu dan stay tune. Oke. Nah, kayaknya kita sudah mengulik lebih banyak tentang ekstrakurikuler MKI. Kalau kita mau lebih ke Q&A-nya, apakah kalian tertarik? Sepertinya kalian juga tertarik ya kan? Jadi akan kita berikan Q&A untuk ekstrakurikuler MKI.